Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kegiatan 3.3 memahami bentuk penyajian fungsi untuk semester 1 kelas 8 ya. Di sini kita akan membahas di halaman 104 sampai dengan 103 yang berupa materi ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquidinau.blogspot.com. Di sini kita langsung ditemukan ya untuk masalah 3.5. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan tarif bahwa tarif awal itu 6.000 dan tarif setiap kilometernya 2.400. Dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km ya? Terus ini berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Yang ketiga, berapakah kilometer yang tempuh jika uang yang dibayarkan 80.000? Oke, kita pertama-tama hitung menggunakan aritmatika ya. Biaya 10 km itu sama dengan 6.000 ditambah 10 dikali 2.400 sama dengan 30.000. Untuk biaya 15 km sama dengan 6.000 ditambah 15.000 dikali 2.400 sama dengan 42.000. Biaya 20 km sama dengan 6.000 ditambah 20.000 dikali dengan 2.400 sama dengan 54.000. Bagaimana dengan rumus fungsinya? Untuk alternatif pemecahan masalahnya, kembali ke permasalahan semula masalah 3.5 ya, yaitu mencari rumus fungsi dari masalah tarif taksi tersebut. Oke, di awal telah disampaikan perhitungan beberapa biaya penyewaan taksi seperti di bawah ini ya. Biaya 10 km-nya sudah ada ya, tinggal mengulang doang. Coba perhatikan dengan seksama bilangan yang selalu muncul pada setiap persamaan berikut. Kayak biaya untuk 10 km, 6.000 ditambah 10 dikali 2.400. Sama yang ini juga ya. Jadi untuk yang 6.000 ini dan 2.400 ini tetap ya, berarti yang berbeda hanya yang bagian penjumlahannya saja. Oke, coba perhatikan dengan seksama bilangan yang selalu muncul pada setiap persamaan berikut. Terkait dengan fokus perhatian di atas, coba buatlah pertanyaan yang memuat kata berakhir. Berikut X kilometer di ruas kiri dan di ruas kanan. Agar kalian lebih yakin, cobalah membuat tabel 3.7 sebagai berikut. Ini adalah tabel biaya taksi ya. Nah, seperti ini. Maka bagaimana jika si perjalanannya ini kita asumsikan dengan X kilometer? Maka 6.000 berarti di sininya ada X dikali 2.400 ya. Jadi jika BX merupakan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan taksi sejauh X kilometer, maka BX dapat dituliskan dengan 6.000 ditambah X dikali 2.400. Jadi ini akan gampang untuk mencari nomor 2 ya. Oke, kita mencari nomor 2 segini ya. Untuk nomor 2 ini ya. Karena kita udah tahu, berarti kita tulis ya. BX-nya berapa? 6.000. Bentar ya. 6.000 ditambah X dikali 2.400 seperti itu ya. Nah, sekarang si X ini kita ganti dengan 40 ya. Oke, seperti itu. Jadi 6.000 sama dengan ya. 6.000 ditambah 40.000 dikali dengan 2.400 ya, seperti itu. Jadi hasilnya berapa? 6.000-nya tetap ya, 6.000-nya tetap. Ditambah 24 dikalikan dengan 4 ya, biar lebih cepat. 4 dikalikan dengan 4. Maka hasilnya 16. Di sini 1 4 kali 2 8, di sini 9. 96. Jangan lupa nolnya ada 3 ya. 1 2 3 ya. 1 2 3. Nah, berarti 96.000 ditambah 6.000. Maka hasilnya 102.000.
Nah, untuk kedua, temukan pada buku tertentu di internet atau gambar sendiri untuk menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan ya, yang mungkin dari himpunan A ke B. A, jika banyaknya anggota A dan B adalah sama. Jika banyaknya anggota A dan B adalah berbeda. Pemahaman akan nilai fungsi ini seringkali diperlukan untuk merumuskan bentuk fungsi. Nah, ini adalah Bx sama dengan 6.000 ditambah X kali 2.400. Misalkan dia Bx-nya 1 ya, B1 sama dengan 6.000 ditambah 1 dikali 2.400 itu sama dengan 8.400 ya. Misalkan jadi B1-nya sama dengan 8.400. Bagaimana kalau jika kita buat titik berarti 1,8.400 itu kalau mau dibuat titik ya. Oke. Kalau misalkan seperti yang kedua ya, B2 sama dengan 6.000 ditambah 2 dikali 2.400, maka hasilnya 11.200. Berarti titiknya 2,11.200. Seperti itu ya. Nah, untuk yang gambar diagram panahnya ya, seperti ini. Contohnya. Oke. Selanjutnya, sedikit informasi, misalkan fungsi f dari P dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, permasalahan ini dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Diketahui fungsi f dari himpunan P dengan anggotanya 1, 2, 3 ke himpunan Q dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Karena setengah kali dari ya, berarti 1 setengah kali dari 2 ya. Seperti itu. Selanjutnya, cara kedua, diagram panah. Diketahui ya, sama ya. Nanti di diagram panah tadi karena kita udah tahu yang si nilai ini ya. 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, dan 5, 10. Maka kita buat bisa seperti ini ya. 1 setengahnya dari 2. 2 setengahnya dari 4. 3 setengahnya dari 6. 4 setengahnya dari 8. Dan 5 setengahnya dari 10 ya. Seperti itu. Atau bisa juga dengan lebih mudah. 1 dikali dengan 2. 2 dikali dengan 2 ya sama dengan 4. 3 dikali dengan 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi kalian bisa membuat ini kan setengah ya. Bisa juga kalau kalian agak sedikit ribet itu tinggal 2 dikali ya. Dengan angka anggota himpunan P. Seperti itu. Untuk yang cara ketiga, dengan persamaan fungsi. Diketahui fungsi F dari P dengan anggota 1, 3 sama ya. Berarti di sini untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba perhatikan pola berikut dari himpunan pasangan berurutan nih. Ini dari cara yang pertama ya. Oke, yang pertama-tama kita buat ya 1,2 ya. Jadi 1,2 dikali 1. Kenapa 2? Karena tadi ya 1/2 misalkan setengah dari X ya. Berarti kita rubah 1 sama dengan X dikali dengan 2 ya, seperti itu. Oke. Makanya 2 dikali 1, maka tetap hasilnya si 2 dari Y ini ya, nilai Y. Oke. 2 dikali 2 tetap 4 ya, seperti itu. Nah, yang berubah adalah yang si Y-nya ya, yang berubah yang Y-nya. Maka kita bisa buat kalau anggota P kita sebut X ya, anggota P-nya sebut X, anggota P ini yang ini ya, kita sebut X, dan anggota Q kita sebut Y. Nah, sini Y ya. Maka X sama dengan 1/2 Y ya. Ini soalnya setengah kali dari berarti Y. Dari X sama dengan 1/2 Y kita dapat Y sama dengan 2X. Nah, ini pindah ruas saja ya. Pindah ruas dari si X sama dengan 1/2 Y. Bagaimana pindah ruasnya? 2 dikali X karena dari pembagian menjadi perkalian ya. Berarti 2X sama dengan 1Y sebenarnya ya. Nah, karena 1Y ini kita bisa tulis Y saja seperti ini ya. Oke. Bentuk ini biasa ditulis dengan Fx sama dengan 2X ya. Jadi si Y-nya ini nanti akan dirubah menjadi Fx ya. Untuk setiap X anggota P.
Inilah yang dinyatakan persamaan fungsi. Nah, ini persamaan fungsi. Jangan lupa syaratnya ya, di mana X harus anggota dari himpunan P, seperti itu. Selanjutnya, misalkan fungsi F ya masih sama, tetapi dengan cara keempat menggunakan tabel ya. Kalau kita udah tahu cara yang pertama, maka kita langsung buat ya. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10 ya. Oke. Cara 5, kalian menggunakan grafik ya. Sepertinya lumayan cukup mudah. Kita langsung saja lanjut lagi. Dari pelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa anggota suatu himpunan bisa berupa bilangan, tetapi bisa juga bukan bilangan. Mungkin muncul pertanyaan, manakah dari cara penyajian itu yang paling tepat? Untuk menjawab pertanyaan di atas, cobalah kerjakan soal-soal berikut dan amati apa yang terjadi ya. Misal, F adalah fungsi dari himpunan A dengan anggotanya 2, 3, 4 ke himpunan X yang anggotanya 2, 5, 6. Yang didefinisikan dengan pasangan berurutan di mana F-nya sama dengan 2,4, 3,5, 4,6. Nyatakan F dengan cara yang A diagram batang, yang B tabel, yang C persamaan fungsi, dan D grafik. Kita buat diagram panahnya dulu ya. 2 ke 4 ya. 2 ke 4. Sekarang 3 ke 5, 4 ke 6 seperti ini. Ini untuk yang A ya. Ini yang A. Sekarang bagaimana tabelnya? Kita buat ya. Ini A dan X ya. Karena ada himpunan A dan X ya. Pertama-tama 2. Maka X-nya 4 ya. Saat A-nya 3, maka X-nya 5. Untuk X-nya 4, maka X-nya 6 ya. Seperti itu. Ini untuk yang B. Nah, untuk yang C, persamaan fungsinya 2,4 bisa menjadi 2,2 ditambah 2 ya. Selanjutnya lagi 3,5 sama dengan 3,3 plus 5. Nah, untuk 4,6 di 4,4 plus 6 ya. Kalau anggota A kita sebut M dan anggota X kita sebut N ya, maka M sama dengan N dikurang 2. Dari M sama dengan N dikurang 2, kita dapatkan N sama dengan M plus 2. Bentuk ini bisa ditulis dengan Fm sama dengan M plus 2 untuk setiap M anggota dari himpunan A ya, seperti itu. Maksudnya kenapa M himpunan A? Karena ntar F-nya hanya diganti dengan 2, 3, 4 seperti itu ya. Oke. Selanjutnya yang persamaan fungsinya seperti ini ya. 2 ke 4 ya. 2 ke 4. Benar ya. Sekarang 3 ke 5. 3 ke 5. Benar ya. Oke. Sekarang 4 ke 6. 4 ke 6 juga benar kayaknya. 4 ke 6. Benar ya. Nah, seperti ini. Kalau kita tarik garis lurusnya berarti seperti ini ya. Oke. Ini untuk yang D ya. Jadi kita udah selesai semua yang pertama. Yang dua, misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B yang didefinisikan dengan diagram panah sebagai berikut. Nyatakan fungsi G di atas dengan cara A pasangan berurutan, B tabel, C grafik. Nah, untuk yang A seperti ini ya. A kecil ke 2 ya. No, A kecil ke 2, B kecil ke 1 ya, bener ya. C kecil ke 3, bener. Oke, seperti itu pasangan berurutan. Untuk yang B, untuk yang tabel ya. A ke 2, B ke 1, C ke 3, seperti itu. Ini yang B. Selanjutnya yang C grafik, maka kita buat garis X-nya. Atau kita bisa buat A, garis Y-nya kita bisa buat juga namain B. Ini adalah titik-titiknya ya. A, B, C. 1, 2, 3. Nah, A kedua seperti ini ya. Maka titiknya di sini. A, 2. Sekarang yang B. B itu 1 ya. Jadi B, 1. Untuk yang C dengan 3 ya. Maka C, 3.
Kalau dibuat garisnya lagi seperti ini. Oke, selesai. Selanjutnya, 3, misalkan H adalah fungsi dari himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4, sampai dengan seterusnya ke himpunan bilangan real dengan persamaan Hn-nya sama dengan 2n min 1. Nyatakan fungsi di atas dengan cara A. Pasangan berurutan, yang B. Diagram panah, yang C. Tabel, dan D. Grafik. Untuk A, di mana n sama dengan 1 ya, rumusnya kan adalah rumus persamaannya adalah Hn sama dengan 2n min 1. Berarti kita masukkan saja, jika n-nya 1, maka kita rubah di sininya 1 ya. Maka 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi titiknya 1,1, di mana yang 1 yang depannya ini adalah yang n-nya ini adalah yang H-nya ya. Oke, selanjutnya n sama dengan 2, maka H2-nya sama dengan 3 ya. H2-nya sama dengan 3. Maka 2,3. N-nya sama dengan 3. Maka H3-nya sama dengan 5. Jadi titiknya 3,5. Sekarang untuk N sama dengan 4, maka H4-nya sama dengan 7 ya. Jadi titiknya 4,7. Jadi pasangan berurutannya 1,1, 2,3, 3,5, 4,7. Untuk diagram panahnya seperti ini ya. 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 5, 6 ke 7. Nah, ini titik-titik ini adalah bisa sampai banyak jika kita lanjut lagi sampai 5, 6, 7 ya. Makanya ada titik-titik ini. Seperti itu. Selanjutnya, udah yang diagram panah, kita ke C ya. C ini tabel. Nah, kalau kita lihat dari pasangan berurutan, maka 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 5, 4 ke 7, dan seterusnya ya. Ini yang C, tabel ya. Sekarang kita lanjut lagi ke yang D, grafik. Maka grafiknya akan seperti ini ya. 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 5, 4 ke apa ini? 4 ke 7 seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 4, misalkan M adalah fungsi dari himpunan bilangan asli dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke himpunan bilangan real yang dinyatakan dengan tabel berikut ya. Nyatakan fungsi di atas dengan cara yang A pasangan berurutan, B diagram tanah, yang C grafik. Untuk pasangan berurutannya kan ya, 1 ke 1 ya, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16, 5 ke 25, 6 ke 36, 7 ke 49. Maka kita buat diagram panahnya untuk yang B ya. 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16, 5 ke 25, 6 ke 36, 7 ke 49, seperti itu. Nah, untuk yang grafiknya seperti ini ya. Kalian bisa menggambarnya. Oke, selanjutnya 5. Fungsi N dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real didefinisikan dengan grafik sebagai berikut. Nyatakan fungsi di atas dengan cara A pasangan berurutan, B diagram panah, C tabel. Pembahasannya untuk yang A titik tersebut antara lain min 10,0, 0, min 20, dan 10,0. Ini kita anggap aja 10 ya gambarnya. Sini 10,0 ya yang paling belakang ya. 0, min 20 berarti sini ya. Oke. Dan sini adalah min 10,0 seperti itu. Jadi ini titiknya ya. Selanjutnya, sehingga kita dapat menuliskan N sama dengan min 10,0, 0, min 20, 10,0, dan seterusnya. Nah, untuk diagram panahnya, min 10,0, 0, min 20, 10,0 seperti ini. Ini masih disebut fungsi ya. Walaupun daerah kodomainnya ini atau daerah kawannya ini ada 2 ya yang milih seperti itu. Yang penting daerah domainnya ini harus 1 seperti itu. Kita buat tabelnya. Dari min 10 ke 0, 0 ke min 20, 10 ke 0 ya seperti itu. Oke, contoh 3.9. Suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x-nya sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan min 1. Kalau kalian melihat seperti ini, buatnya
Misalkan fungsi fx itu persamaannya adalah ax plus b ya, ax plus b. Nah, seperti ini ya. Di mana jika x-nya 1 berarti f1 kalau ax plus b-nya ini nilainya adalah 5. Nah, seperti ini ya. Terus dan memiliki nilai lagi 1 saat x-nya itu min 1 berarti f min 1 bernilai dengan hasilnya 1 ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ke alternatif penyelesaian masalahnya. Untuk menentukan rumus fungsi dari suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan min 1, lakukan prosedur berikut. Nah, di sini kan ada rumus ya, rumus persamaan. Jadi fx sama dengan ax plus b ya. Diketahui lebih lanjut jika f-nya 1 maka nilainya 5 ya. Benar ya, seperti ini ya. Oke, ini juga sama ya. Di mana fx sama dengan ax plus b, maka f1 sama dengan, kita ganti saja berarti si x-nya ini ya, menjadi 1 seperti itu. Jadi plus b sama dengan 5. Jadi a, karena a dikali 1 itu adalah a, maka a plus b sama dengan 5. Ini untuk persamaan yang ke-1. Nah, untuk yang persamaan kedua, f min 1 sama dengan a min 1 ditambah 2 tambah b ya, maksudnya sama dengan 1. Maka min a plus b sama dengan 1, ini untuk persamaan 2. Kita buat lagi misalkan f memiliki nilai 2 misalkan ya, saat x-nya 2 ya. F memiliki nilai 2 saat x-nya 3 deh, ganti biar kalian nggak bingung. Berarti kita buat f sama dengan 3, nilainya berapa? Nilainya tadi 2 ya, seperti itu. Kita buat berarti sama dengan ax plus b, di mana 2 sama dengan tadi ininya 3 ya. Berarti a kali dengan 3 plus b. 2 dikali a dikali 3 berarti 3a plus b, seperti itu ya. Kalau f memiliki nilai 2 dan x-nya 3 seperti ini. Selanjutnya, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh a plus b sama dengan 5 min a plus b sama dengan 1. Nah, ini kita eliminasi ya untuk menghilangkan si b-nya. Maka 2a sama dengan min 4. Nah, 2 ini pindah ruas maka jadi pembagian ya. Jadi seperti ini. A sama dengan 4/2 ya. Jadi A sama dengan 2 seperti itu. A sama dengan 2 disubstitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan persamaan yang pertama adalah A plus B sama dengan 5. Di mana tadi kita sudah dapat ya, A-nya 2, maka A plus 2 plus B sama dengan 5. Mana B-nya sama dengan 5 dikurang 3. Jadi B-nya sama dengan 2. Nah, demikian nilai A-nya 2 dan B-nya 3. Kita ganti yang tadi ya. Rumus umum persamaan itu AX plus B ya. X-nya A-nya 2 berarti 2 X plus B-nya 3 ya, seperti itu. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 3. Oke. Selanjutnya, contoh 3.1 daerah asal fungsi x dari x ke 2x min 1 adalah x, di mana min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Ini kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan, ini kurang dari saja. Jadi ada bedanya ya. Di mana x ini harus anggota himpunan dari R. Tentukanlah daerah hasilnya. Keterangan untuk X anggota dari himpunan R dengan X anggota himpunan bagian bilangan real. Oke, berarti bilangan real ya. Alternatif penyelesaiannya untuk menentukan daerah hasil dari asal fungsi f dari x ke 2x min 1, maka x di mana min 1 kurang dari x kurang dari 2, di mana x anggota himpunan R. Lakukan prosedur berikut. Nah, diketahuinya seperti ini ya. Kita harus sama seperti ini. Kalau kalian di sini bingung, kita akan membuatnya ke pembahasan bersama. Misalkan sih kan min 1 min x kurang dari 2 ya. Bagaimana caranya si x-nya ini ya? Kita lihat terlebih dahulu. Ini kan ada 2x ya. Maka semua ruas dikalikan dengan 2. Berarti min 1 dikali 2 ya. Min 1 dikali 2 kurang dari sama dengan
X dikali 2 kurang dari 2 dikali 2. Seperti itu ya, karena sini ada 2X ya. Berarti min 2 kurang dari 2X kurang dari 4. Sekarang kita udah ketemu 2X-nya ya, ketemu 2X-nya. Tapi di sini ada min 1. Berarti semua ruas nantinya ada min 1-nya. Berarti min 2 dikurang 1 kurang dari sama dengan 2X dikurang 1 kurang dari 4 dikurang 1. Min 2 dikurang 1, min 2 kurang min 1 ya, min 3. Maka ini min 2X min 1 kurang dari 3. Seperti ini ya. Sangat mudah bukan? Oke. Nanti juga soal seperti ini ada di Ayo Kita Berlatih. Nanti akan dibahas ya. Nah, dari bentuk ini ya, dari bentuk ini kita tahu ya, kita hapus terlebih dahulu biar tidak mengharangkan. Diketahui rumus fx-nya kan sama dengan 2x min 1 sehingga min 3 kurang dari fx ya. Jadi dirubah doang yang si ini ya, dirubah menjadi fx karena kita butuh f dari x ke 2x min 1, maka f dari x ya, berarti fx seperti itu. Nah, jadi daerah hasilnya adalah fx di mana min 3 kurang dari fx kurang dari 3. Ini namanya daerah hasil ya. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang kalian dapatkan, coba diskusikan dua hal berikut. Yang pertama, grafik fungsi. Thohir dan Taufik sedang berdiskusi tentang suatu grafik seperti di bawah ini. Kalian lihat ya, di sini Y ya, aturan seperti biasa di sini X ya, dan di sini yang Y. Tapi ini gambarnya terbalik. Karena ada diskusi Thohir dan Taufik, maka sebenarnya Taufik menganggap bahwa grafik di atas adalah grafik suatu fungsi, namun Taufik tidak setuju dengan pendapat Thohir. Taufik berpendapat bahwa grafik tersebut bukan grafik fungsi. Menurut kalian siapakah yang benar? Jelaskan alasannya. Oke, baik pendapat Thohir maupun Taufik bisa saja keduanya benar, namun bisa juga keduanya salah. Kebenaran ini tergantung bagaimana mereka menjelaskan alasannya. Jika daerah asal fungsi terletak di sepanjang sumbu Y ya, sumbu Y, maka grafik ini merupakan grafik fungsi. Namun jika daerah asalnya terletak pada sumbu X ya, daerah asalnya di sepanjang sumbu X, grafik ini bukan merupakan fungsi ya. 2. Diketahui himpunan A sama dengan anggotanya A, B, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Berapa banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B? Dan dari himpunan B ke A. Himpunan A sama dengan anggotanya A, B dari himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Di mana NA-nya ini sama dengan 2. Jadi banyaknya ini ya, banyaknya anggota. Untuk yang NB sama dengan 3, banyaknya anggotanya 3. Misalkan lagi kita buat 2, 3, 5. Nah, ini banyak anggotanya berapa? Misalkan ini kita tulis S. Maka NS-nya sama dengan 3 ya. NS sama dengan 3. Seperti itu ya, karena banyaknya 3. Rumusnya adalah di mana NB pangkat NA. Ini ya. Nah, NB pangkat NA. Jadi, NB-nya berapa? 3 ya. NA-nya 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti itu ya. Jadi banyaknya pemetaan yang mungkin adalah 9 ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.